saudari yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada saat ini. Pada saat ini kita akan ibadah doa puasa. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Yang sudah siap katakan amin. Kita akan serahkan kepada Kak Jimmy. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang layak kita tinggikan. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi katakan bersama-sama, sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
buat setiap musibah yang boleh ada ya Tuhan, yang menghampiri bangsa-bangsa ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih lagi katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak Engkau puji, layak Engkau dipuji, disembah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu, dan kami mau Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu kami semuanya dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Engkau ya Bapa. Sungguh tak terukur kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Mengalirlah Engkau Roh Kudus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri
dosaku layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat suaramu, mari tinggikan nama Yesus. Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu ya Yesus. Oh ya la ba la ba la ba la ba, ya la ba la ba la ba la ba la ba la. Haleluya. Oh kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Oh ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Ya la ba la ba la ba la ba la ba la. Oh terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu bagi kami Bapa. Hari ini dalam doa puasa kami bersama Tuhan, dengan seluruh jemaat-Mu di GBI Raya 18 ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka Tuhan fokus akan penyembahan pada hari ini. Mereka diberkati ya Tuhan, mereka dilahat oleh Tuhan. Terima kasih buat penyembahan yang luar biasa ya Tuhan. Hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Engkau diberkati dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, tiba saatnya Tuhan kami belajar sebagian dari firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Pengurapan raja, pengurapan double porsi. Turun atas hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Untuk memampukan hamba-Mu berkata-kata. Hamba-Mu berkata seperti Paulus berkata ya Tuhan. Sebab yang hamba-Mu beritakan bukan kehebatan manusia, bukan kehebatan dari dunia, tapi kehebatan daripada Allah. Mampukan hamba-Mu berkata-kata. Urapi kami semua. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang mau diajar oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Kristus setiap kita yang rindu firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya semua yang di rumah-rumah tetap dari awal tadi mengikuti ibadah kita doa puasa bersama pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan kata dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, saudara. Telah tiba saatnya bahwa penyembah dalam roh dan kebenaran
akan datang hari-hari ini. Itu bicara saudara dan saya. Yang berikan amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Supaya kami lihat sedikit. Saya bersyukur pada hari ini saya disupport oleh tim PPO dari Cibitung. Di ujung sana ada saya punya bos Endro. Dia cocok jadi bos saudara karena memang dia orang besar, hamba Tuhan besar. Baru yang berikutnya pemain bass itu Menulang. Saya tidak berani bicarakan namanya karena orang Batak bilang itu hula-hula. Jadi saya punya bos. Bos pertama Yesus, bos kedua dia. Yang berikutnya ada yang multi talent itu Presley. Luar biasa ya. Mensupport kita punya musik hari ini luar biasa. Sebelah kanan saya Kiki. Ricky Purba. Purba itu bukan pura-pura Batak tapi Batak beneran, ya. Saudara, kalau di Cibitung mungkin nomor 2 paling ganteng deh. Pertama Abraham baru dia, ya. Terus di sebelah saya itu ada Pak Jimmy Manulang, Jim Parhusip, Nenggolan. Ya. Dia ini adalah stok lama, ya, di Cibitung. Saya bersama dia itu cukup lama. Waktu itu kami dibina PPW dari Ko Yunus waktu itu. Jadi kami dari Dosa Muda itu sempat disebut nama kami adalah Jembat Burung, pindah-pindah, pindah maning. Dari hotel perdana masuk ke gudang, masuk lagi ke apa itu? Pine Rock yang jual kelapa itu, ya. Kelapa muda. Terus yang paling kiri itu, paling kanan saya itu Tina ya. Tina si Mamora ya. Berarti Mamora itu kaya ya. Si Mamora ya. Jadi ini saya katakan di sini yang paling 2 nomor cantik lah. Nah kenapa? Karena istri saya di sebelah kiri saya. Enggak mungkin Tina paling cantik. Dia nomor 2. Jadi istri saya ini pendeta muda Astaida Panjaitan. Dipercaya Tuhan sekarang ini dia menjadi ketua Korwil UWB di kabupaten di periode kedua. Jadi kalau ibu-ibu yang di Real 18 tidak mengenal istri saya, itu pertanda bahwa ibu-ibu tidak pernah datang UWB. Itu kurangnya ya. Jadi mantan pacar saya ini dia menaklukkan saya di tahun 92. Ya. Jadi kami punya anak ada 3. Yang laki-laki ganteng tentunya, yang perempuan itu Esterlita. Kebetulan anak saya Esterlita ini waktu dia lahir dulu saudara, saya bingung bikin namanya siapa. Saya telepon Pak Andi Markus. Waktu itu kami masih di Cibitung. Pak Andi menjadi gembala cabang, saya wakil cabang waktu itu. Pak Andi, ini puji Tuhan anak saya sudah lahir perempuan. Tapi saya bingung Pak, kenapa bingung? Namanya siapa? Puji Tuhan Pak Andi Markus diberikan namanya Esther, saudara Tuhan. Kami tambah lagi Esther Lita Melki, saudara Tuhan. Bapak Ibu saya percaya Melki itu adalah suatu hamba Tuhan yang membawa itu apa namanya rempah-rempah minyak wangian pada raja ya. Saya percaya saudara, cukup saya rasa Bapak Ibu. Mungkin saya perlu berkata saya juga secara singkat Bapak Saudara. Sekalipun saya sudah sangat terkenal, Bapak Saudara, saya sangat terkenal ya. Nama saya pendeta muda, udah tua rupanya. Saya pendeta sampai tua Nabi Tupulu, SE, STH, Tuhan. Jadi sekarang nama saya dilengkapi dengan pendeta Timotius. Nah kenapa saya ambil Timotius? Waktu kami berjalan rohani dengan Pak Gembala Rayon beberapa tahun yang lalu ke Israel Tuhan. Waktu itu saya nggak dibaptis, tapi saya itu hanya ikut membantu di sana. Saya waktu itu saya bilang ke Pak Andi Markus, Pak, saya mau bisa ditambah nama saya lagi nih. Kenapa? Karena saya sejak lahir sudah tua terus, sampai tua namanya. Sehingga waktu itu muncullah nama Timotius. Timotius itu adalah adik rohani daripada Paulus. Saya sangat senang punya nama Timotius. Saya teringat apa kata Paulus kepada Timotius. Paulus berkata begini kepada Timotius. Dia berani karena Paulus hidupnya benar. Ikutilah hidupku, ikutilah cara hidupku, ikutilah ajaranku. Ketika saya renungkan dan ini, hebat banget ya. Paulus berkata demikian.
punya statement seperti itu. Kalau saya belum berani, saya mungkin berkata kepada saudara, ikutilah Tuhan Yesus. Tapi kenapa Paulus berani punya statement seperti itu? Karena hidupnya sudah benar. Maka Paulus berkata Timotius, ikutilah hidupku, ikutilah teladanku, kata Paulus kepada Timotius. Dan saya percaya perkataan Paulus biarlah menjadi perkataan kita hari-hari ini. Supaya melalui kehidupan saudara dan saya, banyak orang mengenal Kristus menjadi juru selamat. Amin, saudara? Hanya dia pintu keselamatan. Bapak saudara, saya tidak lama mendengar firman Tuhan ini, mungkin hanya 3 jam, Bapak saudara, tidak perlu takut. Saya kemarin ada satu baca buku, Bapak saudara, dikatakan begini, tapi Bapak saudara tak uji perkataannya. Katanya hanya ada satu yang tidak bisa dilakukan Tuhan Yesus. Heran ya, dia Allah yang dahsyat. Dia menciptakan langit dan bumi. Tetapi dikatakan dalam buku itu, ada satu yang tidak bisa dikerjakan, dilakukan Tuhan Yesus. Yaitu apa saudara? Itu penyembahan. Dan kenapa? Karena hanya dia yang layak terima penyembahan kita. Tidak ada yang lagi yang disembah oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia raja. Amin, saudara. Itu arti daripada perkataan itu. Jadi kita menjadi orang-orang yang suka menyembah Allah. Kalau jemaat kita dikatakan selalu diberikan visi dari Gembala Bina kita. Intim 24 jam. Berdoa. Seperti 24/2 itu. Artinya bahwa pelita itu harus menyala terus. Artinya penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara tidak perlu malu menyembah Tuhan, walaupun saudara saya mungkin tidak lebih bagus. Mungkin saudara saya lebih bagus daripada saya. Bapak saudara mau tahu? Jangankan menyanyi Bapak Ibu. Ngomong pun saya pas, saudara. Bicara pun pas, apalagi menyanyi Tuhan. Parah. Tetapi Tuhan tidak melihat suara kita. Tapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Dan Tuhan saya percaya, itu menjadi pembuka pada hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Roma 12. Hanya 1 ayat saja. Roma 12 ayat 1. Perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perikopnya apa saudara? Persembahan yang benar. Kalau firman Tuhan berkata pagi hari ini, ada persembahan yang benar, berarti ada persembahan yang tidak benar. Kira-kira apa saudara? Saya mungkin bisa mengatakan bahwa persembahan yang tidak benar itu adalah sumbernya tidak benar. Saya beberapa waktu lalu saya pulang ke Pematang Siantar, ke kampung istri saya. Kami karena di Sumatera itu kalau anak perantau itu pulang harus pergi ke lapangan politik, singkatan dari Lapo. Kalau kita ke Lapo, diomongin sama tetangga. Itu menantumu itu Pak Panjitan itu. Waduh, Arab kali ya. Udah Arab, Bombay lagi katanya. Nah kenapa? Pelit orangnya. Gak mau berbagi. Ya Tuhan. Kami datang ke sana, karena namanya lapangan politik, semua tahu cerita. Yang herannya itu, saya tahu Bapak di sebelah saya itu belum pernah ke Pulau Jawa. Tapi saya ditanya, bagaimana keadaan BSD sekarang Pak katanya. Padahal ke Pulau Jawa belum pernah. Berarti dia apa memang sudah setengah fly ya? Setengah 2 minum saya nggak tahu Pak. Tapi waktu itu dibilang begini, wah saya pernah dapat ini, dapat undian. Waktu itu namanya itu SDSB. Kalau SDSB itu pernah disingkat itu Sudomo datang, semua beres. Itu dulu, Tuhan. Makanya Sudomo itu terkenal sebagai Tuhan ya. Dia pintar mengambil hatinya Pak Soeharto itu. Pak Soeharto itu mancing, dapatkan gede. Ternyata ada orang cerita kepada saya,
Sebelum Pak Harto itu datang, di bawah kapal itu sudah ada orang di situ. Pegangin ikan, Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia menangkan hati bosnya. Dan ternyata Bapak Saudara, kita punya bos itu Yesus Tuhan. Perlu kita senangkan dengan pujian penyembahan tadi. Dan teman saya sebelah kanan saya itu, dia bilang begini, wah kemarin, tahu nggak Amang pendeta? Karena dia tahu saya pendeta, dipanggil Amang. Panggilan Amang itu pendeta terhormat lah. Kalau kita, di suku kita di daerah sana, Bapak Saudara Tuhan. Saya kemarin itu ambil itu SD sebagai kemarin. Dapat tiga nomor. Saya dapat berapa juta duitnya. Lalu saya ke gereja hari minggunya. Saya kasih persembahan ke gereja. Habis dia ngomong cerita, saya bilang, Amang maaf ya, itu adalah persembahan yang tidak benar. Loh kenapa? Kan harus menabur. Betul. Tapi menabur dari cara yang benar. Sumbernya benar. Bapak Saudara, jemaat yang di rumah-rumah, ini mengajar kepada kita pada pagi hari ini tentang persembahan yang benar, Tuhan. Bapak Saudara perhatikan di dalam ayat 1 ada, di situ ada lima kata. Yang pertama, mempersembahkan tubuh. Yang kedua, ada kata hidup. Yang ketiga, ada kata kudus. Yang keempat, ada kata berkenan. Yang kelima, ibadah yang sejati. Nah ini mau kita sharing pada hari ini. Kita baca bersama-sama, saudara. Yang pertama dikatakan, mempersembahkan tubuh. Kata mempersembahkan diartikan menyerahkan. Itu arti mempersembahkan, menyerahkan. Tubuh di sini artinya, tubuh diartikan adalah diri kita. Dan juga bisa diartikan penyerahan total, bukan sebagian atau separuh untuk Tuhan. Jadi kita persembahkan bagi Tuhan yang terbaik. Kalau bicara tentang persembahan, tentang persembahan di gereja, Bapak Saudara, ya tahulah. Ketika sudah berkata, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya pernah bilang kepada jemaat kami, kalau datang ke gereja setiap minggu, persiapkan persembahanmu sebelum tiba di gereja. Jangan sampai salah tarik. Oh saudara, bingung ya, salah tarik apa? Ada cerita di kota Medan, namanya Ibu Tarigan. Ibu Tarigan ini rajin ke gereja. Bahkan dia pendoa siapa di gereja. Pas dia mau berangkat dari rumah ke gereja, dia bilang begini sama suaminya, sama Pak Tarigan. Saya pakai dengan bahasa saya. Dek, nanti kalau pulang nanti dari ibadah, tolong beri kepada saya BPK 1 kilo. BPK itu bukan badan babi panggang karo, babi panggang karo. Nah, setelah ibadah Bapak Saudara, ternyata di ibadah pagi hari itu pendetanya khotbah gantengnya luar biasa. Ya, mirip dengan saya lah gantengannya Bapak Ibu. Jadi dia terpesona dengan khotbah pendeta ini. Tiba-tiba orsidir katakanlah Jimmy, mari beri terbaik kepada Tuhan, dia salah tarik. Bahwa uang 50.000 yang di kantongnya itu adalah untuk beli babi panggang karo. Harusnya persembahan dia itu ada di dompetnya Bapak Tuhan. Dia salah tarik, dikasih 50.000. Pendek cerita bahasa Tuhan, habis khotbah, 2 berkat, gembala, pergi ke pintu utama, biasa seperti kita GBI, disalami jemaatnya pulang. Tapi Ibu Tarigan itu gak pulang-pulang. Ini masalahnya Bapak Saudara. Itu di gereja itu di daerah Tembung. Ya, kalau orang Tembung ada yang mendengar ini, maafkan saya. Kok Ibu Tarigan gak pulang-pulang? Dia nangis. Gemalanya bilang, bukan apa Bu, ada apa? Karena kita kan ini kita mengalir Roh Kudus, Bapak Saudara, ya. Sehingga Pak Gembala ini langsung doakan tumak tangan. Ada apa Bu? Sampai ada masalah apa? Bukan Pak Gembala. Susah disampaikan. Loh, ada apa? Biar kita doakan nih. Ada gembala tamu yang dari Jakarta yang ganteng seperti saya tadi, ikut juga gembala ini. Ada apa Bu? Bukan Pak.
Ada apa? Udah didoakan saudara. Ada doa peperangan, apalagi. Ada doa, semua doa situ. Tapi ibu ini tak menangis. Akhirnya pakai malah bilang gini, ada apa ibu tarikan katanya? Maaf Bang Gembala, persembahan saya salah tarik. Sehingga kalau saya pulang nanti babi pangkang kayu tidak ada. Saya kasih suami saya, pasti saya itu dipukul. Malah diusir dari rumah. Artinya bahwa Tuhan ini memang sepele pengertian ini. Artinya adalah perlu kita prepare hidup kita. Persembahan kita ke gereja Tuhan. Supaya tidak salah tarik. Pertama dikatakan di sini, mempersembahkan yang terbaik. Tubuh diartikan diri kita, juga bisa diartikan penyerahan total, bukan sebagian. Atau separuh Tuhan. Jadi kita sembah Tuhan itu, dikatakan di sini, total penyerahan kita. Bukan sebagian. Masih banyak saudara Tuhan, bukan kita menghakimi. Dia agamanya Kristen, tapi masih percaya dengan ilah-ilah lain. Terkadang kita tidak sadar, saudara, seolah kita lebih dari Tuhan. Kenapa saya berkata demikian, Bapak Ibu? Mungkin kita bergumul sesuatu hal berguna kita. Tapi kita kasih target kepada Tuhan. Tuhan Yesus, 1 minggu ini kalau tidak, awas ya. Tuhan itu dikatakan firman Tuhan, indah pada waktu dijawab Tuhan kepada kita. Amin. Tetapi terkadang kita ini mengatakan Tuhan tidak mampu, karena kita memakai pola pikir kita. Sehingga Tuhan, terkadang kita tidak sadar. Kita ambil lagi masalah itu. Seolah-olah Tuhan tidak mampu. Seolah kita lebih hebat. Tapi Tuhan minta kepada kita di sini, penderahan total, bukan separuh, tapi total serahkan dirimu kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh. Yang kedua, kata hidup. Jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, yang di mana pun berada. Kata hidup ini saya pelajari, dalam konteks ini diartikan bukan hanya sekedar bernapas atau bergerak. Itu nama hidup, bukan. Tetapi dikatakan di sini, kata hidup, dikatakan di sini, melainkan berbicara tentang hidup yang hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu kita alami setelah kita bertobat, menerima Yesus. Maka dikatakan hidup yang dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu adalah mengalami perubahan hidup dari yang lama ditinggalkan bersama melalui kematian Kristus. Kita bulan lalu memperingati hari kematian Yesus. Dan kemarin kita baru memperingati hari kebangkitan. Dan masa-masa ini dikatakan apa pesan Yesus kepada murid-muridnya. Selama 10 hari dikatakan dia akan datang ke setiap pribadi, lepas pribadi. Bahwa di hari ke-40 dia naik ke sorga. Dan setelah 10 hari dia di sorga, maka dikatakan itu dia mencurahkan rohnya atas kita semua. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, saudara, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita dikatakan sudah mengalami perubahan hidup yang lama ditinggalkan, bersama kematian Kristus dan hidup baru dibangkitkan melalui kebangkitannya. Maka Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5:17, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku. Artinya jadi yang dimaksud dengan persembahan yang hidup adalah penyerahan diri kita yang sudah mengalami perubahan hidup. Percaya bahwa kita sudah dirubah oleh Tuhan. Keselamatan itu adalah sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Kita sudah belajar tentang apa saudara? Justification. Apalagi itu? Kedua, sanctification, glorification. Justification itu berarti apa saudara? Diberi kepada kita anugerah. Bicara justification bahwa kita semua manusia mau pendeta hamba Tuhan yang besar itu tidak ada di situ. Tidak ada usahanya di situ. Karena bicara kasih karunia Allah. Tapi masuk ke sanctification. Dikatakan di sini saudara, mengerjakan keselamatan itu. Berarti kita harus mengerjakannya. Kata Tuhan. Baru setelah itu dikatakan saudara,
kita masuk ke glorification. Allah muliakan kita, saudara Tuhan. Kita diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Maka dikatakan di saudara bahwa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup adalah penyerahan diri kita yang sudah mengalami perubahan hidup. Dulu gampang sakit hati. Ya. Bagi anak muda gampang cemburu, mungkin lagi pacaran mungkin. Susah mengampuni. Ya. Saya dulu dibentuk di dalam keluarga yang keras. Makanya orang Batak itu katakan orang Yahudi. Orang laki-laki orang Batak itu nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis orang. Saya nggak tahu Ricky bagaimana ya dulu di kampung ya. Nggak boleh nangis. Di kita di dokter itu nggak boleh nangis. Setelah saya masuk di gereja Jakarta, saya mulai masuk di gereja aliran Roh Kudus karismatik saat Tuhan. Di situ Tuhan jamah saya. Di situ saya bisa mulai menangis. Kenapa? Karena dulu di dokter itu nggak boleh menangis. Laki-laki nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Doktrin seperti itu bahasa. Tapi ketika saya menikmati hadirat Tuhan, saya mengalami hal-hal yang baru. Saya kata hidupku bukannya tapi Kristus. Saya mulai menangis saat Tuhan. Kalau kami di rumah dengar istri saya, kalau kami doa, istri saya kebetulan dulu waktu masih gadis pernah jadi orsi leader dari pujian di gereja. Kalau saya memang pas sebenarnya suara saya. Tetapi saya punya kelebihan. Kelebihan saya kalau di pagi hari itu, saya paling tahu banyak judul lagu. Maka saya katakan, best sama dengan do. Nggak tahu best sama dengan do. Sok tahu aja ya. Tapi benar lah, istri saya ada di sini. Saya tahu judul lagu apa. Ya. Jadi kalau saya itu datang ke di gereja-gereja, itu, saya lihat dulu di buku songbook itu. Ini judul lagunya apa? Dia kalau sampai orsi dari itu nggak tahu, itu judulnya nggak tahu. Udah, saya ganti dengan lagu. Bersorak-sorai kita orang-orang benar. Daripada bingung sama Tuhan. Jadi ada kelebihannya Bapak Ibu. Jadi katakan di sini kembali lagi, adalah hidup kita benar, kita hidup yang baru. Orang hidup yang baru dikatakan senang memuji Tuhan. Terus orang yang hidup apalagi? Harus hidup kudus. Kata kudus dalam konteks perjanjian lama PL diartikan kudus itu dipisahkan. Artinya dipisahkan itu tidak bercacat celah. Yang terbaik diberikan untuk dipersembahkan kepada Allah. Berarti yang terbaik, yang kudus, tidak bercatat, sumbernya benar. Artinya bahwa Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada. Apabila orang percaya mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, hal itu berarti bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Yang memberikan amin. Seluruh kehidupan kita milik Allah. Makanya saya pernah dengar lagu daripada senior saya waktu itu, saya aktif waktu namanya dulu di Jakarta, ada Batak Bermazmur. Tapi hamba Tuhan ini sudah meninggalkan saya sekarang di GB. Ada dia punya lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi kalau hidup kita dalam Tuhan, saudara, suka-sukanya Tuhan. Nah kenapa dasarnya? Karena kita ini adalah miliknya Allah. Bahwa kita dikasih seluruh kehidupan kita milik Allah. Jadi perlu kita persembahkan kepada Tuhan yang baik. Bapak saudara, mungkin saudara rajin mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Saudara jangan bangga. Memberikan korban kepada Tuhan di gereja, jangan bangga. Ada orang berpikir begini, saya berikan persembahan yang besar, saya kembalikan persepuluhan saya ke gereja, supaya selamatkan. Nahi. Saudara mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, karena itu milik Allah. Bukan milik kita. Bawa korban kepada Tuhan di gereja, jangan bangga. Jadi saudara mengembalikan milik Allah, dengar nih. Kayak saya katakan. Saudara mengembalikan milik Allah persepuluhan, membawa persembahan ke gereja, bukan supaya diselamatkan. Akan tetapi bukti karena kita sudah diselamatkan. Itu kunci saudara Tuhan. Jangan bangga kita saudara. Saudara bikin persepuluhan itu kan milik Tuhan.
Apa saudara sudah berkorban di situ? Belum. Itu milik Allah 10%. Tetapi kalau saudara balik 90% kepada Allah, 10% bagi saudara, itu namanya hebat. Itu namanya berkorban. Tapi hari 10% itu tidak berkorban. Karena itu milik Allah, ini firman Tuhan. Ya. Maka dikatakan dalam kitab Maliaki 3, bolehkah manusia menipu Allah? Ya boleh juga. Banyak juga penipu. Itu siapa penipu? Karena memang kan bukan miliknya saudara Tuhan. Ada pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya ini kan tidak bekerja. Dari mana saya bisa kasih persepuluhan? Pasti ada. Anak ibu kerja nggak kerja, ibu dikasih uang nggak dikasih. Dari situ, saya punya ada anak jemaat kami sekolah minggu di gereja. Dia belum bekerja, tapi ada perpuluhannya. Walaupun 10.000 tiap bulan. Saya bilang, Dek, dari mana ini kamu belum bekerja? Kan gini Om, saya dikasih jajan sama mami, sama papi. Kadang abang saya dikasih, saya uang. Saya hitung 1 bulan, saya bikin itu, saya rangkum 1 bulan. Karena saya dapat jajan itu udah 100.000. Saya kasih 10.000. Dia bilang begitu, saudara. Jadi tidak alasan bagi kita tidak bekerja. Selama kita masih hidup pasti ada pemasukan kepada kita. Pasti beri kepada kita saudara Tuhan. Nah ini saudara Tuhan perlu kita perhatikan di sini. Persembahan kita dikatakan di sini adalah yang benar. Mempersembahkan tubuh kepada Allah. Hal itu berarti bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Yang keempat, Tuhan, di situ ada kata berkenan. Kata berkenan diartikan menyenangkan. Menyenangkan. Atau berkenan itu juga diartikan juga dalam bahasa Indonesia saya baca. Saya coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata berkenan juga dikatakan di situ menukakan. Jadi biarlah kita berkenan di hadapan Allah, persembahan kita menenangkan hati Tuhan, menukakan hati Allah. Dengan demikian saudara Tuhan, di sini diberikan pengertian kepada saya. Dengan demikian kita harus terus hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang menjadikan dia Tuhan, dia menjadi majikan kita. Ukuran kita masuk surga, bukan hamba Tuhan, bukan gembala kita, tapi Kristus. Setiap bulan kalau saya ikut menaruh di Sentul bersama gembala minyak kita, itu 1 Yohanes 2:6 itu selalu disebut. Saudara hafal semua ya. Barang siapa hidup di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini menjadi dasar bagi saya ini. Berarti ukuran kita menjadi sama seperti Kristus dan masuk ke sorga yang mulia itu harus sama seperti Kristus. Jadi kita harus mendengarkan hati Tuhan, katakan di situ. Artinya hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada sekali prioritas kita adalah Tuhan menjadi contoh bagi keluarga kita. Tuhan menjadi Tuhan kita, menjadi majikan kita. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Saudara, itu ada kata ibadah yang sejati. Dalam bahasa Yunani dikatakan lateria. Lateria itu diartikan adalah pengabdian. Jadi Tuhan mau kepada kita, ibadah kita ini sebuah pengabdian kepada Allah. Saya pernah itu dengar lagu dari artis rohani yang ganteng, tetapi sekarang ini agak hilang dari muka umum. Ada lagunya begini. Apa itu? Pengabdianku hanya padamu. Jadi pengabdian kita hanya kepada Tuhan. Lateria. Jadi katakan di situ kita mau beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata kita ini adalah abdinya Allah. Abdi Allah. Jadi kalau abdi Allah itu berarti pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya. Jadi kita menjadi abdinya Allah. Maka dikatakan di sini pengabdian kepada Allah.
Yang intinya di sini saya pelajari tentang lateria ini, pengabdian ini. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang merupakan pengabdian kepada Allah di sini. Menjadi konklusi renungan singkat pada hari ini sampai dengan saudara. Mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat ukuran besar apa tidaknya. Tetapi kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan memang tetap juga kita marahkan juga yang besar juga. Nah, kenapa saudara? Saya sebagai gembala, gereja boleh berjalan kalau keuangannya kuat. Kalau nggak ada uang, dari mana gereja bisa berjalan? Tapi siapa yang mensponsori gereja itu? Ya Tuhan di situ ada. Melalui berkat dari Tuhan beri kepada jemaat, maka jemaat itu dikatakan di situ mereka bersinergi satu sama lain. Mereka bersama-sama membangun gereja menjadi gereja yang besar, menjadi gereja yang ternama karena nama Tuhan dipermuliakan di situ. Dan saya percaya bahwa saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah tetaplah ikuti terus firman Tuhan melalui live streaming, melalui YouTube, melalui online saudara Tuhan. Nah, itu akan membekali kita, memperkaya kita, rohani kita hari-hari ini. Bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Tetap semangat bahwa saudara, kita hari ini lagi berdoa dan berpuasa saudara Tuhan. Ketika dikatakan puasa selama 1 bulan, yang paling senang itu adalah ibu-ibu. Berarti kosnya berkurang di rumah saudara Tuhan. Tapi saya percaya saya percaya saudara kasih Tuhan bahwa hari ini mari kita melakukan yang terbaik kepada Allah. Dan hidup kita, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah saudara saya. Dengar firman Tuhan, haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada hari ini, mari kita tutup firman Tuhan dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan singkat yang boleh kami pelajari bersama dalam doa puasa bersama. Ya Tuhan, bila firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, Engkau sempurnakan di hati kami semua. Biarlah jatuh di hati kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, dan firman-Mu yang kami pelajari, dan biarlah bertumbuh, berakar dan berbuah. Karena hidup kami akan diperbaharui oleh Tuhan. Karena hidup kami akan dibawa Tuhan dari berkat kepada berkat lagi ya Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan dunia tahu bahwa kami hidup untuk selama-lamanya. Berkati semua Tuhan jemaat kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada hari ini. Kita akan pujian kepada Tuhan dan nanti yang bertugas akan menyanyikan doa syafaat kita.
dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak Tuhan. Dalam penyasya, dalam glory bagimu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan. Oh Jesus, sungguh kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus ada bersama kami, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus untuk negeri yang kami cintai. Damailah Indonesiaku, pulihlah keadaannya, karena Yesus ada di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, supaya negeri kami dipulihkan, supaya negeri kami diselamatkan, penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia, damailah Indonesia. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pemimpin negeri kami, presiden kami, wakilnya. Semuanya kami bawa dalam tangan-Mu, supaya tetap ada dalam perlindungan pertolongan-Mu, supaya mereka tetap Tuhan Yesus penuh hikmat yang daripada-Mu, mengambil keputusan Tuhan Yesus yang tepat seperti apa yang Kau kehendaki, sehingga negeri kami Tuhan boleh Tuhan dipenuhi oleh kuasa-Mu. Pimpinlah Tuhan pemimpin kami, pimpin dengan penuh hikmat seluruh kabinetnya, seluruh jajaran pemimpin dari pusat sampai daerah. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Indonesia Tuhan Yesus, sebagaimana firman-Mu, kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan negeri kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa, lawat Indonesia, lawat Indonesia, lawat Tuhan, supaya seluruhnya umat-umat bertobat dan memuji memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tempat-tempat di mana kami tinggal, kota-kota yang kami tinggalin. Tuhan tetap ada Tuhan. Tuhan penuhi setiap kota kami dengan kemuliaan-Mu juga. Engkau memberkati setiap kami, supaya lewat kehidupan kami juga, kota di mana Tuhan tempatkan kami mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita pertobatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami melihat campur tangan-Mu, tidak akan ada lagi kekhawatiran bahwa COVID-19 sudah berlalu, sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Kami tolak semua virus-virus di dalam nama Yesus, dan seluruh Tuhan Yesus yang masih mengalami Tuhan virus itu, kami berdoa sembuhlah mereka, pulihkan mereka, dan lewat mereka, lewat kesembuhannya Tuhan, kami boleh bebas di Indonesia, boleh bebas beraktivitas Tuhan. Terima kasih, kami percaya secepatnya dengan kuasa kami, kuasa doa yang Kau berikan bagi kami percaya virus itu telah ditaklukkan dalam nama Yesus Kristus. Damailah Indonesiaku, penuhlah Indonesiaku dengan sukacita, pertobatan dan keselamatan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak pembina kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, serta istri dan keluarga Tuhan, memberkati Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala pembina kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan 4 wakilnya Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Semakin Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban atas segala doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Gembala pembina kami beserta 4 wakilnya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan semakin tambahkan berkat-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Pak Andi Markus sebagai Gembala Rayon 18 Tuhan. Tuhan memberkati Pak Andi Tuhan beserta istrinya beserta kedua anaknya Tuhan, memberkati tutup bungkus keluarga ini Tuhan dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan keempat wakilnya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus keempat wakilnya Pak Andi Tuhan semakin
bersatu hati Tuhan Yesus di dalam melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat setiap staf gembala Tuhan di gereja Rayon 18 Tuhan Yesus, beserta wakilnya Tuhan, memberkati, berikan keunian, berikan kesatuan hati Tuhan Yesus, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala-gembala kul Tuhan Yesus, dimanapun berada Tuhan Yesus, serta pengerja-pengerja Tuhan, seluruh pengerja yang melayani Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan serta kebijaksanaan pada Engkau Tuhan. Tuhan satukan gembala-gembala kul Tuhan Yesus untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan, setiap gereja yang ada di Rayon 18 Tuhan. Biarlah Tuhan setiap gereja yang ada di Rayon 18 Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus di dalam Indonesia kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati gereja-gereja dimanapun berada saat ini Tuhan Yesus. Engkau akan memakai Tuhan Yesus gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus gereja Rayon 18 Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Setiap kita yang di rumah-rumah, dimanapun kita berada, mari angkatlah tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengerahkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karya pada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang martir Roh Kudus akan menyertai saudara semua dimanapun berada mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.